wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khaira ummat uhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan Allah subhanahu wa ta'ala walladzi jahadu finna lanahdiyannahum subulana fa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba ila wa ma ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man ahsani faqad aba. Sadaqallahu alazim wa sadaqallahu rasulul karim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, tuan-tuan yang mengharap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulianya manusia tidak lebih mulia sejauh mana manusia ini mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sengsara-sengsaranya manusia tidak ada melebihi ingkarnya, tidak taatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, telah mendudukkan kita dalam satu majelis dalam rentetan kegiatan usahanya Nabi dan para Rasul, usaha yang tidak diberikan kepada setiap orang. Padahal usaha ini hakikatnya hanya memerlukan waktu sedikit, ilmu tidak seberapa, tapi Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan kita. Ini tanda bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hambanya, akan memberikan derajat yang tinggi kepada hambanya, maka seorang hamba ini bukan disibukkan dengan perkara-perkara keduniaan, bukan disibukkan dengan jabatan-jabatan yang tinggi-tinggi, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menggenggam jabatannya seluruh makhluk di dunia ini hati. Bahkan tidak ada yang melebihi nanti. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal atau perkara yang patut kita syukurin hati. Maka sejauh mana kita ini melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita ditaruh di dunia ini ada satu perkara yang penting. Perkara bagaimana agar kita ini agar hidup usaha kenabian, usaha agama. Kalau permasalahan semuanya ini bermasalah hati. Orang gila itu juga bermasalah, hadirin, kapan gak sembuh-sembuh. Orang miskin bermasalah, orang kaya bermasalah. Tapi bagaimana orang miskin ini menyelesaikan masalahnya ini bukan karena harus kaya. Ya, kalau dia pengen bahagia, pengen mulia, pengen hidupnya gak susah, tidak ada cara lain hadirin. Harus dengan usahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah suatu ketika hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada salah satu seorang sahabat datang, ya Rasulullah, anak saya banyak masalah, hutang saya di mana-mana, tetangga, hampir semua tetangga kami hutangin ya Allah. Mengadu pada Nabi hadirin. Maka Nabi SAW tidak memberikan sertifikat tanah untuk digadaikan ke bank, tidak. Memberikan duit yang banyak, bunga deposito juga bukan hadirin. Tapi hamba tersebut, sahabat tersebut dianjurkan untuk mengamalkan agama. Ini agama ini kamu amalkan, apalagi di akhir zaman sekarang tuan-tuan. Bila perlu agama ini kita pegang kuat-kuat, kita gigit dengan geraham kita, jangan sampai terlepas. Ibarat orang naik kereta api, walaupun di gerbong paling belakang tidak apa-apa hadirin. Yang penting masih dalam rentetan kereta api yang lokomotifnya
masinisnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau tempatnya paling ujung, jangan sampai dilepas usaha ini. Hanya dengan usahanya kenabian ini, insya Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita di dunia yang sementara. Lebih-lebih permasalahan-permasalahan di akhirat yang selama-lamanya. Permasalahan perkara di akhirat itu hakikatnya jauh lebih besar permasalahannya apabila manusia tidak ada iman dan amal. Maka atas perkara ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lagi dan lagi kita berjam pada diri kita sendiri agar senantiasa diberikan hidayah, agar diberikan kemudahan mengamalkan agama, mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita syukurin lagi hadirin, Allah telah memilih kita di antara banyaknya orang di seluruh jagat raya ini hadirin. Allah bukan menyita waktu kita, tapi Allah memberikan kesempatan kita hadirin. Karena kesempatan tidak diberikan kepada setiap orang. Walaupun hanya nilainya 3 hari, masya Allah. Kelihatan kita tidur, kita makan, makanannya juga masya Allah. Ya. Kelasnya bintang 5 nih hadirin. Kalau di luar sana bintang bulan hadirin. Selamat datang bintang 5. Ini patut disyukuri nanti. Dan hakikatnya Allah beri kesempatan bagaimana agar kita ini akan dinaikkan derajat kita hadirin. Ya. Kadang kita keliling ya, di masyarakat dengan penuh rasa malu, seolah rasa hina. Datang ngemis-ngemis kepada saudara kita, bagaimana agar mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tua kita, Romo Kiai Gusiron ini, kalau jaulah itu saya pernah ikut jaulanya. Ini kalau melihat waktunya orang sudah sholat, dia lihat gak sholat dia diam diri menangis dia. Orang gak sholat bukan saudaranya, bukan sananya, tapi merasa dia ada haknya si orang itu pada dirinya. Belum ditunaikan dia gak sholat. Nanti kalau di akhirat dia susah bagaimana? Hari itu kerisuan kepada umat itu tinggi sekali hati. Nah hari ini masalah mikirkan diri sendiri aja tidaknya hati. Bagaimana kita mikirkan yang lain ya. Hadirin rahmat Allah, sama-sama kita ketahui. Jadi ketika kita intikoli, kita keluar fisabilillah ini ya, apa-apa hal yang telah kita buat ketika kita ini intikoli keluar fisabilillah, apa yang sering kita perbanyak? Dakwah ilallah, dakwah hati, dakwah kepada tetangga masjid, kiri kanan masjid, kita dakwah hadirin. Dakwah itu intinya mengajak hadirin. Bapak, Ibu, bagaimana kita memakmurkan musola, memakmurkan masjid. Sama-sama kita hitung umur kita sudah berapa. Kira-kira besok kita menghadap kalau sudah ada persiapan atau belum. Diingatkan kembali hadirin. Dakwah ilallah. Mengajak umat manusia sama-sama taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat intikoli, tetangga masjid kita harus kita banyak-banyak sering kunjungin hadirin. Maka jamaah-jamaah foreign yang dikirim ke Indonesia itu kalau bikin amal di dalam masjid secara infirodiah hanya sedikit saja waktunya. Banyakan gas, banyakan mulakot. Mulakot itu silaturahim. Indianya mulakot, silaturahim. Usulin ke Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, Pak Ustadz, ajengan, kita datangin hadirin. Khususnya hadirin. Karena hakikatnya khusus dakwah kalau kita berbanyak itu nanti akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi ketika hisab atas manusia sudah berlangsung, masalah. Orang yang dulu pernah kita datang itu akan menjadi saksi. Oh, ini rumahnya orang dulu yang pernah ke rumah saya. Saya tolak. Enggak tahu jadi orang mulia. Oh. Hari ini tidak kelihatan nanti. Apabila dakwah kita kepada masyarakat, tetangga masjid, tetangga musola, Allah tampakkan ketika itu atau pada pagi hari ini, mungkin tuan-tuan tidak akan pulang. Saya tidak pulang ya Allah. Sampai mati pun saya akan terus mengajak manusia tak kepada. Dari perkara iman hadirin, maka harus diyakinin iman ini. Kalau yang tampaknya tidak yakin, gimana tidak tampak? Yang berbanyak apa kemarin? Dakwah ilallah. Terus taklim batal. Taklim batal sudah kita buat hadirin. Alhamdulillah. Rekan-rekan teman-teman mau duduk walaupun siat-siut nguntak ngantuk. Memang kalau
bulan suci Ramadan gini memang orang keluar apapun, orang kerja kantoran pun, orang amal agama pun memang nilainya tinggal 50%. Harusnya taklim sempurnanya berapa jam yang dibaca siapa saja. Tapi taklim aja kita tidak sungguh-sungguh hadirin. Cengenges hadirin. Ini agama ini. Tapi kita pengen mendapat ridha Allah, pengen masuk surga Allah. Ya, taklim kita buat. Kemarin terus kemudian zikir dan ibadah. Alhamdulillah tuan-tuan sudah melakukan itu semua itu kita perbanyak. Zikir ibadah, baca Quran, zikir tasbihat. Nah, sholat-sholat yang lainnya. Ya, zikir ibadah. Kemudian yang keempat apa? Berkhidmat. Sebaik-baiknya penghidmat adalah menghidmat dirinya sendiri. Ya. Penghidmat itu sebenarnya pengkhidmat. Bahkan perkhidmatan ini orang berkhidmat itu salah satu mewakili sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ini zat yang maha mengkhidmat tadi. Allah memberikan rasa enak walaupun tidak wujud nasi, sayuran, lauk pauk yang sangat lezat, tapi berikan kelezatan adalah Allah. Itu khidmatnya Allah Subhanahu pada makhluknya tadi. Nah, sifat itu sudah kita amalkan. Mewakili sifat-sifat Allah, berkhidmat itu. Mudah-mudahan tuan-tuan senantiasa istiqomah dalam perkhidmatan apapun, terutama sebaik-baiknya pengkhidmat itu mengkhidmat dirinya sendiri, ya. Berkhidmat. Sebentar lagi tuan-tuan akan kembali ke tengah-tengah masyarakat, ya. Yang di komplek ya di komplek, di perumahan. Nah ini keempat tadi, Bapak balik ketika kita makomi hadirin. Nah makomi ini sering diingat-ingatkan kepada sahabat sama masih kita. Dibalik hadirin. Yang pertama tadi dakwah ilallah, taklim wa taklum, zikir ibadah khidmat. Maka ketika pulang nanti dibalik, diperbanyak khidmat dulu hadirin. Khidmat diri sendiri. Bagaimana khidmat diri sendiri? Mengkhidmat diri, mengamankan diri kita sendiri. Ada ajan cepat-cepat ke masjid, ya. Kita sempurnakan amal-amal masjid. Kita tunaikan hak-hak masjid. Khidmat diri kita. Guru kemudian khidmat kepada anak istri kita. Sehingga kita keluar jangan terlalu ekstrem hadirin. Begitu dapat dengar bayan ketika intikoli pulang makomi langsung wah bayannya TV ini makhluk, TV ini pulang langsung manggil tukang loak, TV-nya dijual aja. Nah, ini jadi bukan jadi fitnah. Waduh, ini suami saya ini minum di mana mabuk kok di sini? Masyaallah ya. Ada angin apa ini ketempelan di mana kok tiba-tiba TV dijual? Di khidmat hadirin. Nah, khidmat kepada keluarga, anak istri. Nanti sehingga seorang dai ini setiap habis intikoli, dia pulang itu sifat terus berubah. Ke anak istri lebih kasih sayang. Jangan anaknya gede dibagian, bagong, jangan hadirin. Istrinya kempeng, begeng datang lagi, jangan hadirin. Jangan dipanggil namanya istrinya, wahai istriku. Berkhidmat, wahai istriku. Besok malam apa istriku? Berkhidmat hadirin. Tunaikan hak istri hadirin. Nah, makanya kalau istri sudah mendukung kita dengan pergerakan dakwah ini, insya Allah semuanya akan menjadi mudah dan lancar. Karena salah satu istri kita ini akan menjadi penghambat kita. Sebagaimana tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Masyaallah. Tongkat yang tadinya kalau tanya di tangan kanan apa Musa? Kalau nanya cuman apa Musa? Musa jawab banyak sekali hadirin. Oh ini bermanfaat ya. Saya buat ngiring kambing-kambing, ngosok-ngosok rambutan. Dapat duku malah. Masyaallah. Ya, nyogrok-nyogrok. Jadi nanyanya sekali jawabnya 10 kali hadirin. Nah, maka ketika itu coba kamu lempar tongkat. Dilempar jadi ular. Musa ketakutan. Jadi seolah-olah kira-kira ini baik tapi ternyata memberi mudarat. Pegang lagi jadi. Begitu juga dengan kita hadirin. Ya. Jangan sampai istri kita menjadi seperti tongkatnya Musa. Ya. Harus memberikan benar-benar manfaat hadirin, untuk kepentingan umat. Kita ikhram pada lingkungan. Sifat kita harus berubah. Di masjid jangan cengenges hadirin. Cengenges. Itu hadirin. Ya. Jadi sifatnya berubah hati. Kalau Anda intikoli mencari sifatnya dicari. Begitu pulang, sifat itu diamalkan. Sifat. Di sini kasih sayang sama satu lain, batuk-batuk, yang dimijitin, ikram hadirin. Nah,
Makanya ketika kita ngikrom aja temennya, kalau ditunjukkan pahala mijit saja, masya Allah. Ya Allah, saya nggak usah disuruh, ini saya suruh mijit teman-teman dai saja ya Allah. Selalu tamal ya. Berkhidmat, diperbanyak khidmatnya. Khidmat diri sendiri, khidmat kepada anak dan istri. Makanya ketika kita di rumah khidmat sendiri itu ya jangan terus sholat sunnah sebaik-baiknya di rumah. Terus komat baru datang lah, ini cilaka 12 nanti. Masalah ya. Ya syukur-syukur habis sebelum ajan tuh 30 menit sudah mandi bersih ya. Sholat di ajan dilaksanakan langsung pergi masjid gitu. Insyaallah jangan diulang lagi ya. Khidmat pada diri sendiri, pada istri kita, anak kita. Hakikatnya anak kita, istri kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya anak kita milik Allah Subhanahu wa taala. Hatinya istri kita milik Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya istri anak kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berkata tidak baik berarti Allah telah menguji kita. Tetap sabar, tawadu. Tidak anakku. Mulai sekarang jangan manggil si kucil, jangan. Jangan ya, oh anakku. Bagaimana kabar iman hari ini? Ceritanya, wah istriku. Masya Allah. Allah hebat istriku. Masya Allah. Allah ciptakan rambut bisa panjang. Tapi giginya nggak panjang-panjang aja nih. Masya. Kalau gigi tuan-tuan panjang-panjang gimana? Jadi istrinya seolah, wah ini mungkin benar nih imannya suami saya nih katanya. Gigi kok panjang kan nggak mungkin katanya. Itu ya. Insya Allah. Kemudian khidmat tadi diutamakan. Terus setelah khidmat apa tadi? Zikir, ibadah. Zikir berbanyak. Jangan lupa pulang dari intikoli, pulang taskil, tahajud ketinggalan. Ini dai merek apa ini? Dainya apa? Kesiangan. Tahajudnya itu tidak. Jangan ditinggalkan. Harus ajang. Bila perlu dijadwal. Saya tidur jam berapa, bangun jam berapa. Jangan nyeton mulu. Giliran makomi tahajud bablas. Baca Quran tidak. Ini dai enggak baca Quran dalam sehari itu cilaka ini hati ini. Udah tahu kenapa tidak? Udah tahu orang makanya kan. Kenapa orang makan? Karena tahu manfaatnya makan, tahu manfaatnya. Nah berarti tuan-tuan di sini sudah tahu pasti tahu maksud dan tujuan manfaatnya. Kalau nggak tahu manfaatnya, anda nggak mau di sini mungkin. Mungkin taskilnya ke Mangga Besar sana, atau taskilnya ke Parung. Parung ada apa sih? Ke Grogol sana, ya. Khidmat pada dibalik, diperbanyak di rumah nanti khidmat diperbanyak. Sopan santun sifat jaga itu sama anak istri itu penting itu. Baru ke tetangga, teman satu masjid jamaah. Kemudian zikir ibadah kita diperhatikan. Sholat jangan sampai masbuk ya. Ke masjid kita syukur-syukur belum ajan dikumandangkan. Kita sudah duduk, sudah tunaikan hak masjid. Nabi SAW sampaikan, barang siapa sebelum ajan dikumandangkan kita sudah duduk di dalam masjid, maka orang seperti itu ketika nanti hari berbangkit, dibangkitkan dari kematiannya, kata Nabi mukanya akan bercahaya seperti terangnya matahari. Itu ajan belum dikumandangkan, sudah duduk. Kalau baru ajan berangkat, seperti bulan purnama, baru jalan. Ajan selesai baru sampai di masjid, bintang-bintang gemerlapan. Nah, kalau masbuk katanya, lampu sentir aja tidak ada masih gelap gulita. Dibangkitkan Pak Janda gelap gulita. Tolong diperhatikan ya, sebelum ajan harus ajam itu seorang dai begitu. Karena kita sudah meyakini bahwa hanya dengan hidup amal agama, kerisuan kampung akhirat itulah kemenangan kita. Jangan takut fitnah, jangan takut mati. Seorang dai itu nggak takut mati. Hanya takutnya Allah, karena Allah yang akan mematikan kita. Hadrazi Maulana Sa'ad sampaikan, seorang dai yang istiqomah maka tidak akan dimatikan sebelum dia diberangkatkan haji. Dia tidak akan dimatikan sebelum semua urusan kedunianya akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Kalau dai sejati hati. Lainnya Anda dengan masalah-masalah yang kita hadapi ini justru ini Allah mengingatkan kita. Kalau Bapak pergi haji, sering saya sampaikan ini, naik pesawat Etihad, Saudi Airlines, pesawatnya itu diam hadirin karena cuacanya lagi tenang. Apa yang Bapak lakukan?
Bobok yang ada. Begitu pramugari bilang, bapak-bapak, teng dong gitu kan. Kalau kenakan sabuk pengaman, kita akan melewati cuaca yang kurang baik. Begitu pesawat masuk ke jahit, apa Bapak lakukan? Subhanallah, astagfirullah. Artinya apa? Allah memberikan ujian kehidupan kita di dunia sementara ini, digoyang hidupnya Anda seperti naik pesawat digoyang tadi, biar Anda itu menyebut-nyebut nama Allah. Biar Anda itu selalu ingat sama Allah. Bahkan sholat Anda 5 waktu. Ya. Sholat subuh tadi aja kita nyebut-nyebut Allah nama berapa? Sudah berapa kali? Takbir ihram, Allahu Akbar. Ya. Mau rukuk, Allahu Akbar. Ada 2. Selesai rukuk, sami Allahu liman hamidah. Allahu liman hamid. Rukuk lagi. 2 rakaat sudah sebut-sebut nama Allah bagaimana? Berapa kali? Nah, Allah ini kalau namanya selalu disebut-sebut, Allah ini senang. Maka para wali-wali dulu tangan kiri pegang tongkat, sunnahnya Nabi. Tangan kanannya pegang tasbih. Jangan dai, tangan kiri buat cebot, buat zikir juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ngeledek kan antum ini. Itu makanya kalau orang bapak di Aceh, naik di Aceh. Aceh nih, depo motor. Assalamualaikum, enggak mungkin tangan kirinya dilepas. Tangan kanannya, waalaikumsalam. Mau jalan lagi. Waalaikumsalam. Oh, sialan kasih pantat tadi Pak. Ya salah ya. Mulai sekarang kalau kita salam harus tangan kanan. Zikir dengan tangan kanan. Pokoknya segala kebaikan dimulai dari tangan kanan. Niat amal teman-teman? Apa tadi? Zikir ibadah. Kemudian di rumah taklim daral. Nah, di rumah dibikin taklim. Dimasukkan suasana keberkahan, suasana malaikat. Istri bangun kesiangan, anak males-malesan, topi ditaruh depan kita, taklim. Nah, nggak mau didengar. Nah, kita sebut aja kata, kalau kamu masuk rumah kamu, kalau nggak ada yang dengar, sebutlah namaku. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku ada di situ, Pak. Masuk rumah kita nggak ada salam, nggak disebut. Kayak kita jauh lah, ketok 3 pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keempatnya sudah sambil dibatin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah aku sampaikan risalahmu pada umat. Gitu ya. Taklim juga di rumah buat taklim. Syukur-syukur anak mau duduk, istri mau duduk, dibikin, dimasukkan, bacakan hadis-hadis Nabi, seolah-olah Nabi akan berbicara di depan kita. Nabi akan berbicara di depan anak istri kita. Maka ketika kita buat mau taklim dengan kasih sayang pada anak istri kita, apa istriku, Rasulullah mau bicara, kita dengar sama-sama. Kata ya, taklim rumah dibuat ya salah ya. Hari ini kita lemah sekali, nggak ada kekuatan. Taklim batal, jangan lupa itu waktunya. Syukur-syukur taklim di rumah itu ada apa aja. Pertama, taklim kitab bi, fadilah sholat. Ya. Waktu-waktu sholatan istri kita diingatkan. Waktunya zikir, kayak aulia itu saya ingatkan, keluar Muhammad kamu udah tasbihat, Ibrahim kamu udah zikir. Ya, diperhatikan anak kita, jangan sampai nanti anak istri kita menjadi tuntutan kita di akhirat. Saya dulu nggak disuruh sama bapak saya ya, jadi beban nanti akhirin ya. Taklim, jangan sampai walaupun hanya beberapa ayat sampaikan. Nabi mau berbicara sama kita. Nabi mau bicara sama anak, sama istri kita. Nabi membuat pesan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya, taklim dibuat, jangan lupa. Kemudian apa? Taklim bataklum, baru dakwah sampaikan. Ya istriku, ya anakku, hakikatnya kebahagiaan ini hanya dalam mengamalkan agama. Hari ini satu rumah tangga hidupnya berantakan, hadirin. Istri sudah tidak menghargai suaminya, suami tidak menghargai istrinya karena tidak ada amal-amal agama, hadirin. Agama ditinggalkan, hadirin. Seolah dia ahli ibadah, tapi tidak ada kerisuan kepada istri kita. Padahal itu nanti akan yang akan menuntut pertama kali. Anak istri menuntut suaminya, suami akan menuntut istrinya, hadirin. Saling tuntut-penuntut, hadirin. Bahkan mempertanggungjawabkan diri, mencari kemenangan, cari keselamatan diri sendiri. Saling salah menyalahkan ketika itu nanti, hadirin. Makanya hak anak istri kita harus selalu disampaikan. Ya teman-teman, insyaallah. Ya. Jadi itu perlu diamalkan dan perlu disampaikan.
Bapak-bapak rahmatan Allah Ta'ala, yakinlah bahwa hanya dengan usahanya Nabi ini akan menyelamatkan kita, menyelamatkan anak istri kita. Kalau bisa satu keluarga di antara kita harus ada yang ikut usaha dakwah ini. Karena dengan satu seorang dai ini nanti akan bisa menyelamatkan beberapa ahli keluarga kita. Harus ada. Entah anak kita cita-cita, ya Allah pilihlah anak saya, cucu keturunan saya nanti. Harus ada yang bisa menjadi dai-Mu ya Allah. Karena dai itu nanti akan memberikan syafaat itu melebihi daripada orang hafiz Quran, orang alim Quran. Ada seorang dai mau dimasukkan ke surga, jalanan sudah macet. Ridwan bilang, Mas cepat masuk. Pulang masuk Ulan. Soalnya macet total sana katanya. Kamu duduk sini di depan pintu surga, apa katakan? Saya mau masuk malaikat, tapi bapak ibu saya mana? Keluarga saya mana? Saya bisa ngerti agama, istri saya ridho, saya keluar fisabilillah. Anak saya ridho karena mengikhlaskan saya untuk membantu agama Allah. Saya harus masuk dengan keluarga saya ya Allah. Keluargamu di mana? Katanya di neraka. Coba sekarang kamu ambil. Maka seorang dai itu akan nanti memberikan syafaat kepada ahli keluarganya, temannya, tetangganya yang pernah dia berbuat sama kita. Sekendaknya kita, seingatnya kita. Kalau dai begitu hadirin. Kalau cuma ahli ibadah itu ya sendiri-sendiri aja. Namanya juga abid ahli ibadah. Makanya salah satu pikir Nabi bagaimana agar seluruh umat manusia, laki-laki dan perempuan mau menjadi dai dan daiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak ada itu hadirin. Malah yang ada cemoohan hadirin. Ya. Memang orang kalau menginginkan satu keberhasilan memang ya efeknya seperti itu, risiko seperti itu. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan apa yang telah kita buat ini walaupun sedikit, seolah nggak ada artinya, ini mudah-mudahan akan menjadi bekal keselamatan kita hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti sama-sama kita pulang dengan adab-adab yang telah dicontohkan. Kita berpamit ya, ibu-ibu mewakili warga sini. Kami satu rombongan mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah diberikan kesempatan waktunya, tempatnya yang sangat luar biasa. Air-air yang Bapak Ibu sedekahkan kepada kami tidak bisa membalas apa-apa. Mungkin nanti insya Allah Allah akan membalasnya. Saya mohon doanya, mohon maaf terutama kepada orang tua kita, Haji Taufik, ibu-ibu dan warga-warga yang tolong disampaikan nanti Pak. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu kembali. Kalau nanti suatu saat nggak ketemu lagi, nanti di akhirat kita akan ketemu kembali. Pernah kita menyampaikan haknya Bapak dan Ibu di sini telah kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan saling bahu membahu ini sama-sama kita ada pikir agar musola al-amal itu menjadi makmur dan berkembang. Saya rasa begitu disampaikan. Dan saya selaku makmur dalam jamaah ini terutama kepada Amir Sab, mungkin pelayanan saya, khidmat saya kepada tuan-tuan yang mungkin kurang maksimal, banyak salahnya, saya mohon dimaafkan. Kepada Bapak Ibu warga Musola Al-Amal, sekali lagi kami mewakili jamaah mohon ridhonya ya, mohon ikhlasnya apa yang telah Ibu berikan kepada kami, insya Allah jangan menjadi tuntutan kami nanti di akhirat. Dan pada teman-teman sekalian, mungkin dalam 3 hari di sini kami bersikap kasar, kurang sopan, saya mohon maaf seluas-luas. Demikian disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Doa, amin doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, walakal syukru walakal hamdu ya Allah. Kami belum maksimal ya Allah dalam kerja dakwah ya Allah, belum sungguh-sungguh ya Allah menurunkan kerjanya Nabi ya Allah. Kami takut nanti kalau Nabi tegur kami di akhirat ya Allah, kami masih main-main ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan sanak saudara kami ya Allah, kaum muslimin dan muslimat umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia ya Allah. Kami belum maksimal merisaukan umat agar mendapatkan keselamatan darimu ya Allah, bebas dari azab api neraka ya Allah.
Kami memikirkan diri sendiri aja tidak ya Allah. Kami main-main ya Allah dalam dakwah ini ya Allah. Istiqomahkanlah kami dalam usaha Nabi ya Allah. Banyak hari ini orang yang terhingkar kepadamu ya Allah. Ya Islam tapi tidak puasa ya Allah. Ya Islam dia tidak sholat ya Allah. Nanti kalau jadi tuntutan kepada kami saya harus jawab apa ya Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam usaha Nabi ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami ya Allah. Ibu kami lupa beribadah, lupa sholat, membaca Quran karena saking sayangnya kepada kami ya Allah. Aurat ibu kami diumbar kemana-mana karena bagaimana agar kita bisa tumbuh berkembang ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah ibu kami yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup ya Allah. Ampunilah bapak kami ya Allah, siang dan malam dia mencari nafkah untuk keluarganya ya Allah, untuk membesarkan kami ya Allah. Kami belum balas budi kepada bapak kami ya Allah. Ampunilah bapak kami yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup ya Allah. Ampunilah semua mertua kami ya Allah, anak istri kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jangan kau jadikan anak kami anak yang durhaka kepada orang tua ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kami jadi orang beriman ya Allah. Istiqomahkanlah kami dalam usaha dakwah ya Allah. Di bulan Desember tahun ini ya Allah, September ya Allah, ada istimak jur kudama ya Allah. Berangkatkanlah kami 4 bulan ya Allah ke negeri jauh ya Allah, IPB ya Allah. 4 bulan ke dalam negeri ya Allah. Cantumkan nama hamba di dalam rombongan-rombongan itu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Kami tahu kami telah banyak mendengar hakikatnya dunia ini kurang bermanfaat bagi kehidupan di akhirat ya Allah. Tapi jadikanlah hidup kami, sisa umur kami tidak tahu ini ya Allah. Jadikan kami senantiasa taat dan patuh akan perintahmu ya Allah. Menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, maafkanlah di antara teman-teman kami ya Allah. Istiqomahkanlah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Mir, ambil katanya Mir. Loh, saya. Apa saya?